Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rosi selaku pengampu mata kuliah pertanian berkelanjutan kelas C, serta teman-teman di sini yang saya banggakan. Sebelumnya kami izin untuk memaparkan hasil kerja kami, yaitu membagi budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan agroforestry. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Silani Sokonisa dengan NIM A1D022189. Saya Helmalia Distiara Saputri dengan NIM A1D022047. Saya Muhammad Ibnul Farhid dengan NIM A1D022111. Saya Faisal Ijo dengan NIM A1D022143. Nah, di sini kami akan membahas mengenai yang pertama definisi dan tujuan. Yang kedua, cara budaya dan kearifan lokal mempengaruhi agroforestry. Yang ketiga, contoh penerapan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, apa sih itu agroforestry? Agroforestry merupakan pendekatan serta pengelolaan berkelanjutan secara optimal dalam pengelolaan lahan yang mengintegrasikan pohon, tanaman pertanian dalam suatu sistem yang saling mendukung. Singkatnya, agroforestry merupakan sistem pertanian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara tanaman pangan dan tanaman berkayu atau kehutanan dalam satu bidang lahan yang sama. Lalu, apa korelasi antara agroforestry dan budaya dan kearifan lokal? Nah, budaya dan kearifan lokal dapat memberikan panduan, pengetahuan, dan praktik yang dalam mengembangkan sistem agroforestry yang sesuai dengan lingkungan dan masyarakat setempat. Nah, tujuannya yaitu untuk menciptakan sistem yang produktif, berkelanjutan, sesuai dengan lingkungan dan budaya yang ada. Ya, selanjutnya ada tujuan dari pengolahan lahan dalam sistem agroforestry dengan berasaskan kebudayaan. Yang pertama itu ada keberlanjutan lingkungan, kedua ada keanekaragaman pangan, dan ketiga ada peningkatan produktivitas. Untuk keberlanjutan lingkungan, masyarakat lokal memiliki praktik pengolahan yang berkelanjutan sehingga dapat diterapkan dalam sistem agroforestry untuk mempertahankan subur tanah. Tujuan kedua adalah keanekaragaman pangan, di mana sistem agroforestry dapat meningkatkan variasi makanan yang tersedia. Selanjutnya ada peningkatan produktivitas. Penanam berbagai jenis tanaman dan pohon dapat menghasilkan hasil panen yang banyak dan beragam. Oke, setelah kalian tahu dari tujuan tersebut, pasti kalian akan terbesit pikiran bagaimana caranya budaya dan kearifan lokal mempengaruhi pengelolaan lahan agroforestry, yaitu dengan pemilihan spesies tanaman. Budaya lokal memiliki pengetahuan mendalam tentang spesies tanaman yang cocok untuk tumbuh di daerah tertentu. Penggunaan tanaman yang sudah dikenal dan dihargai oleh masyarakat setempat dapat meningkatkan keberhasilan agroforestry. Contohnya tanaman obat tradisional seperti jahe, kunyit, kencur, dan sebagainya, dan juga tanaman bernilai upacara yang seperti ada di daerah Bali, yaitu seperti ini, ada tanaman kenanga dan sebagainya, itu dapat dimasukkan ke dalam sistem agroforestry. Selanjutnya ada pengelolaan air dan irigasi tradisional. Jadi sistem irigasi tradisional yang dikembangkan oleh masyarakat setempat itu sudah berfungsi cukup efektif untuk mengembangkan agroforestry. Pengetahuan tentang pengelolaan air tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem agroforestry untuk memastikan pasokan air yang cukup untuk tanaman. Selanjutnya ada contoh penerapan dari agroforestry. Itu ada namanya tembakau, merupakan salah satu bentuk agroforestry atau wanatani yang bisa dilakukan oleh masyarakat dari suku Dayak dari Kalimantan. Setelah pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa budaya dan kearifan lokal memainkan peran yang krusial atau penting dalam penggunaan lahan agroforestry yang melibatkan pengetahuan, tradisi, dan praktik yang telah diwariskan dari generasi ke generasi atau secara turun-temurun dalam suatu masyarakat tertentu. Contoh penerapannya antara lain adalah Tembawang, yaitu berada pada daerah Kalimantan. Selanjutnya Tumpang Sari yang sering ada yaitu pada Asia Tenggara, dan
yaitu di daerah Thailand, di negara Thailand. Sekian presentasi dari kami. Kami melakukan 2 sesi untuk penanya. Silakan. Saya ingin bertanya, berdasarkan pemaparan tadi, apakah terdapat tradisi atau upacara khusus yang berkaitan dengan sistem agroforestry di masyarakat sekitar kita, khususnya di daerah Jawa? Yuk. Baik, izin bertanya ya. Perkenalkan, saya Latif Taudin dengan NIM A1D022109. Izin bertanya pada kelompok 6, apakah terdapat perubahan atau adaptasi dalam praktik agroforestry sebagai hasil dari pergeseran budaya atau nilai-nilai masyarakat? Terima kasih. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dan juga pertama, ada nggak sih praktik agroforestry pada kearifan budaya khususnya pada daerah Jawa? Nah, pertama itu yang sering kita tahu itu ada tumpang sari. Nah, tumpang sari ini udah umum banget dilakukan di Jawa, dan untuk tradisi dan budayanya itu contohnya ada wiwitan. Nah, di daerah Jawa itu ada prosesi namanya wiwitan, yaitu adalah sebuah upacara sebelum panen berlangsung. Nah, bertujuan untuk nantinya para masyarakat dan juga para petani menghormati alam dan juga sangat amat bersyukur dan berterima kasih akan alam, seperti itu. Apakah terjawab, Mbak Najwa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Latif mengenai apakah terdapat perubahan atau adaptasi dalam praktik agroforestry sebagai hasil dari pergeseran budaya atau nilai-nilai masyarakat. Jawabannya iya. Terdapat kemungkinan terjadi perubahan atau adaptasi dalam praktik agroforestry karena perubahan ini itu dapat terjadi karena sejumlah faktor seperti globalisasi, urbanisasi, modernisasi, dan sebagainya. Nah, sebagai contohnya, yang pertama itu ada integrasi dengan teknologi modern, di mana kemajuan teknologi dapat memungkinkan praktik agroforestry untuk diintegrasikan dengan sistem pertanian modern, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, kemudian selanjutnya ada pendidikan dan penyuluhan. Upaya penyuluhan dan edukasi yang kuat terkait manfaat agroforestry dan keberlanjutan, masyarakat pastinya lebih cenderung untuk mengadopsi praktik ini. Seperti itu, apa terjawab, Mas Latif? Siap, sudah. Terima kasih. Demikian presentasi yang kami bawakan hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.